Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Talita Almira. Di sini saya akan menjelaskan tugas machine learning saya yang berjudul Hierarchical Clustering. Langsung saja ke apa sih yang dimaksud dengan hierarchical clustering? Hierarchical clustering merupakan suatu algoritma data yang termasuk ke dalam suatu cluster tertentu pada suatu tahapan proses yang tidak dapat berpindah ke cluster yang lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari hierarchical clustering. Yang pertama itu ada centroid linkage, single linkage, complete linkage, dan average linkage. Langsung ke tahapan atau penyelesaian dari hierarchical clustering ya. Untuk langkah yang pertama, itu kita menentukan nilai K atau jumlah cluster dengan menyiapkan data training. Langkah kedua, setiap data dianggap sebagai cluster. Langkah ketiga, menghitung jarak antar cluster. Langkah keempat, mencari jarak terpendek di antara dua cluster. Dan langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, jika jumlah data lebih dari nilai cluster, maka kembali ke langkah ketiga. Selanjutnya, ada contoh studi kasus dari hierarchical clustering. Buatlah suatu program menggunakan algoritma hierarchical clustering, single, centroid, complete, dan average linkage menggunakan data training terserah saja. Untuk lebih pahamnya lagi, simak jawaban studi kasus berikut ini ya. Oke, kita langsung lanjut ke langkah 1, yaitu menentukan nilai K dan menyiapkan data training. Menyiapkan data training itu ini ya. Saya menggunakan data training iris yang terdiri dari 6 buah baris dan 5 kolom, disimpan di dalam direktori ini. Di sini satu folder dengan file hierarchical clustering.java-nya. Kemudian untuk ngelutnya menggunakan ini, function setTrainData. Di sini ada pemisah setiap data menggunakan separator, exception file tidak ditemukan, terus exception error saat membaca file. Dan di sini juga ada sih cara ngebaca hasil dari file CSV itu kalau dia bisa dibaca. Untuk baris pertama itu sebagai title atribut, dan baris kedua sampai yang terakhir data itu sebagai atribut. Langsung lanjut ke menentukan nilai K. Nah, menentukan nilai K-nya itu pakai function ini, input jumlah cluster, menggunakan function ini, K-nya disimpan dalam nilai K, kemudian di return nilai K. Oke, kita langsung ke langkah 2 dan 3. Kali ini saya gabungin langsung langkah 2 dan 3, yaitu semua data dianggap sebagai cluster dan menghitung jarak antar cluster menggunakan function getResult. GetResult, nah ini. Di sini kita menghitung jarak setiap data tadi menggunakan rumus Euclidean, akar dari pengurangan suatu antar jarak setiap field, kemudian dipangkat duakan, terus diakarkan, disimpan dalam variabel Euclidean. Kemudian langkah yang keempat adalah mencari jarak terpendek. Untuk mencari jarak terpendek, karena di sini terdiri dari 4 buah metode, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, dan centroid linkage. Jadi langkah 4 ini saya jelasin satu-satu dulu, mulai dari single linkage. Untuk single linkage, ini sebenarnya nanti bakal sama dengan complete linkage, akan tetapi di sini saat perbandingan not awal dan not sesudahnya itu nanti akan mengambil data yang lebih kecil. Dapat dilihat pada kondisi if-nya akan mencari data yang lebih kecil, kemudian data tersebut akan digabung ke dalam ini first index IDX, kemudian setelah itu yang lebih besar atau bukan lebih kecil akan dipisah, di remove. Itu untuk single linkage. Selanjutnya ada complete linkage.
Seperti saya bilang tadi, hampir sama dengan single linkage. Di sini perbedaannya ada pada kondisinya. Akan mengambil data yang lebih besar, terus digabungkan menjadi satu pada variabel first IDX. Kemudian jika itu lebih kecil, maka akan di remove datanya. Itu untuk complete linkage. Selanjutnya ada average linkage. Untuk average linkage ini sama sih, awalnya cari perbandingan, langsung mencari rata-rata masing-masing data pakai rumus ini. Kalau udah dapet rata-ratanya, maka data selain itu akan di-remove menggunakan ini. Itu untuk average linkage. Selanjutnya itu ada centroid linkage. Nah, centroid linkage ini agak ribet karena masih harus seleksi lagi sih. Nah, ini terdapat beberapa perulangan ya. Untuk perulangan yang ini sampai sini itu digunakan untuk menetapkan centroid dari klaster yang baru. Selanjutnya, kalau yang perulangan ini itu digunakan untuk mencari rata-rata centroid, dan yang terakhir, perulangan ini digunakan untuk menghitung jarak baru antar centroid. Nah, dia tadi 4 metode yang berbeda. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir, yaitu langkah 5. Jika jumlah data lebih besar dari klaster, maka akan kembali ke langkah 3. Pada langkah kali ini, itu terdapat pada coding ini. Dia melakukan pengecekan perulangan menggunakan kondisi klaster lebih dari nilai K. Jadi jika klasternya sama dengan nilai K, maka perhitungan pencarian jarak atau proses ini akan berhenti. Nah, setelah berhenti, maka cluster list ini akan disimpan ke dalam variabel cluster value, yang dimana cluster value ini nanti akan digunakan sebagai parameter yang akan di print menggunakan function viewData. Kita buka viewData. Ini dia ya. Akan di print menggunakan function ini. Selanjutnya untuk tanda atau proses itu sudah selesai, maka akan muncul atau kita cetak jumlah klaster dan nilai K itu pasti akan sama. Selanjutnya coba kita run program masing-masing dari setiap jenis clustering ya. Pertama kita compile dulu, gak ada error, terus kita run. Ini pertama ngeluh data training, terus dibacanya ada 6 baris dan 5 kolom. Selanjutnya kita mau perhitungan single linkage, masukkan metode, nilai K-nya saya mau ada 3 cluster. Nah, coba kita analisa. Di sini cluster awal itu ada 15, kemudian jarak terpendek awal tuh ada 0 dan 1 dengan jarak 0,539. Terus aja proses itu berlangsung sampai jumlah klasternya sama dengan 3 dan nilai K sama dengan 3. Ternyata stop pada not awal 3 dan not akhirnya 5 dengan jarak 1,628. Kita buktiin lagi apakah hasilnya bakal sama dengan hierarchical clustering jenis lain, yaitu complete linkage. Kita compile lagi, complete linkage 2, masukkan nilai K-nya 3. Nah, sama. Terus selanjutnya itu kita masukkan average linkage, nilai K-nya juga 3. Nah, sama. Not terakhir atau proses terakhir itu ada pada jumlah klaster 3 dan nilai K3 dengan jarak terpendek antara not awal 3, not akhir 5 dengan jarak 1,628. Nah, yang terakhir dengan menggunakan centroid linkage, masukin 4, nilai K3. Nah, kita cek lagi. Benar, pada not awal 3 dan not akhir 5 dengan jarak 1,628 dengan jumlah klaster saat berhenti 3 dan nilai K3. Perulangannya juga sama persis kok kayak yang jumlah kayak mencari klaster jenis lain tadi, entah itu mau pakai single linkage,
mau centroid linkage, complete linkage, atau apart linkage. Akan tetapi caranya dalam mencari saja beda, tapi hasil akhirnya tetap sama. Nah, itu dia penjelasan hierarchical clustering dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tidak mengerti, bisa leave komen di bawah ini. Saya Talita Almira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.